Tolong racikan 5, siapkan 5 ya, racikan 5 ya, 5. Nah, tadi 5-nya. Apakah saudara RA dapat menyebutkan nama-nama siapa-siapa yang mesti diracik 5 orang ini? Coba disebutkan. Yang pertama adalah Raffi Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua mungkin ini sekali aja. WH. Apa lagi? WH ya. Kemudian WH. Ya. Kemudian W ya Pak Wahyu. Kemudian SD. Nah, kemudian satu lagi W juga. Iya, baik. Saya pikir Ibu mungkin ada yang mau lanjut. Itulah fakta baru yang terungkap saat sidang pra-peradilan kasus Raffi Ahmad beberapa hari lalu itu. Pengakuan dari salah seorang saksi yang juga penyidik yang ikut dalam penggerbekan rumah Raffi pada 27 Januari silam itu menjelaskan kalau Raffi dan 5 temannya, salah satunya berinisial WH yang kabarnya diduga adalah Wanda Hamidah, minta dibuatkan racikan MDMA. Mengejutkan memang, karena Wanda telah dibebaskan oleh BNN pada 31 Januari silam dan Wanda sendiri belum bisa dimintai komentarnya terkait fakta baru ini lantaran dirinya masih berada di Mekah menjalankan ibadah umroh. Melalui akun Twitternya yang ia posting kemarin, Wanda menumpahkan perasaannya soal kabar yang kembali menerpa dirinya di tanah air. Salah satu bunyi kicauannya yang cukup menyentuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar dan tawakal. Beberapa jam sebelumnya, Wanda juga men-tweet dengan kalimat La tahzan. Do not become weak, nor be sad, and you will be superior if you're indeed and true believers. Kalau kita runtut pada saat itu kan Raffi dalam perjalanan dari rumahnya Wanda, ya, dari rumahnya dari rumahnya WH, ya kan, itu menuju ke rumah dia yang di Lebak Bulus gitu loh. Itu kan percakapan BlackBerry-nya kan pada saat itu on the way itu maksudnya perjalanan dari situ. Kalau yang pengertian kita dalam BB itu, dia mengatakannya begitu. Apakah itu dari rumah WH atau siapa, tapi dia mengatakan saya dengan WH OTW, ya begitu. Apakah dia dari rumah WH atau mungkin langsung dari Kemang, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas dia mengatakan di dalam BB itu bahwa saya WH OTW, gitu. OTW itu perjalanan, nggak tahu dari apakah dari rumahnya WH ataukah dari langsung dari Kemang, tapi yang jelas itu perjalanan dia dengan WH menuju ke Lebak Bulus ke rumahnya Raffi gitu. Berbarengan, ya, berbarengan. Tak hanya Wanda yang ikut terbawa dalam kasus hukum Raffi ini, mantan kekasih Raffi, Yuni Syara, belakangan juga dikaitkan karena beredar transkrip percakapan yang diduga Yuni Syara dengan seorang yang kabarnya perwira polisi. Belum diketahui siapa dan apa motivasi penyebaran salinan percakapan itu. Namun dari keterangan pengacara Hotman Paris diketahui kalau Raffi telah mengetahui adanya SMS yang mengatakan rumahnya telah menjadi incaran pihak BNN. Dan bukti SMS itu pun sampai kini masih disimpan oleh Amikanita di laptop anaknya. Kuasa hukum Yuni Syara Minola Sebayang justru mempertanyakan bagaimana pihak Raffi memperoleh SMS itu. Itu kenapa mereka tahu akan digrebek itu karena si Raffi berhasil menemukan adanya SMS dari seorang wanita ya kepada teman dekatnya yang seorang berpangkat tinggi ya minta agar rumahnya Raffi digrebek gitu loh. Oke. Dan itu SMS itu sampai sekarang masih disimpan oleh ibunya Raffi di laptop. Sejak si Raffi cerita itu kepada ibunya, maka ibunya Raffi menjaga benar anaknya. Artinya udahlah jangan kumpul-kumpul dulu lah di rumah, jangan hindari dulu lah di rumah bikin acara-acara gitu kan. Ya, Raffi kayaknya patuh. Jadi selama Oktober, November, Desember itu dia nggak ada lah, sehingga
tidak ada penggerebekan karena memang tidak ada acara malam-malam di rumah. Kalau memang misalnya ada pernyataan dari ibunya RA yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui sejak lama SMS antara YS dengan oknum polisi yang bernama TM itu, nah ini perlu kita pertanyakan. Bagaimana cara ibunya itu mengetahuinya? Aneh kan, karena saya rasa handphone itu adalah sifatnya pribadi, ya, dan saya kira nggak mungkin artinya handphone itu berpindah tangan dari YS kepada ibunya RA, ya. Apakah mencuri baca atau bagaimana caranya? Ini kan perlu suatu klarifikasi. Sebenarnya daripada kita bermisteri-misterian pernah baca segala macam, artinya dia akui saja. Kalau memang misalnya selebaran itu adalah merupakan wujud dari aplikasi dari pembuktian apa yang dia pernah katakan, bahwa dia pernah lihat SMS itu, ya dia katakan saja bahwa selebaran itu dia yang bikin. Biar kita uji secara hukum apakah benar adanya dan bagaimana cara mendapatkannya. Beredarnya transkrip percakapan yang diduga antara Yuni Syara dengan seorang polisi menimbulkan pro dan kontra. Lantas, apa kata pakar hukum tentang kebocoran percakapan ini? Benarkah telah terjadi pelanggaran etika? Kalau dari sisi positif, bahwa setiap orang, dalam arti lebih spesifik, setiap warga negara Indonesia, kalau mempunyai pengetahuan dalam arti baik itu dia menyaksikan secara langsung maupun tidak adanya suatu tindak pidana, dia punya kewajiban untuk melaporkan, ya, terlepas daripada apa yang menjadi motivasinya. Dengan mendapatkan hal-hal yang bersifat private dari orang lain, ya, menyadap misalnya, itu seperti yang sudah pernah diungkapkan adalah perbuatan melawan hukum. Kami tidak akan menanggapi itu. Kalau nanti sudah terbukti menjadi masalah hukum, baru kami gunakan itu. Kalau komentar Tante seperti apa? Sama seperti Pak Hotman, nggak terpengaruh dengan hukumnya Raffi aja. Sidang pra-peradilan Raffi akan mencapai klimaksnya hari Kamis lusa. Walau sidang pra-peradilan ini hanya bersifat formil bagi Raffi Ahmad, namun akan menjadi penentu bagi nasib Raffi selanjutnya. Lantas, siapkah Amikanita dengan hasil putusan majelis hakim? Akankah sidang pra-peradilan ini akan dimenangkan oleh Raffi? Sidang pra-peradilan hanya menguji terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang sifatnya formil. Pra-peradilan adalah lembaga untuk menguji apakah penyidik dalam menangkap dan menahan itu didasarkan kepada prosedur dan bukti-bukti yang cukup yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Itu saja. Artinya apa? Bahwa sah tidaknya atau katakanlah menang atau kalahnya perkara di dalam pra-peradilan itu tidak berpengaruh terhadap pokok perkara. Gak taulah, saya udah pasrah sama Allah gitu kan, berdoa gitu, itu aja. Saya sih ikhlas, tawakal aja, berdoa gitu kan. Mudah-mudahan Raffi bisa bebas, mudah-mudahan ada keadilan sejati. Kalau kita memang melihat sidangnya seperti kemarin, kan itu semua jadi sudah kita bisa mengambil kesimpulan kasusnya Raffi seperti apa. Dan mudah-mudahan keadilan itu bisa ditegakkan, itu aja. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah dibuka dengan isu yang menerpa Wanda Hamidah, kabar Was-Was selanjutnya datang dari komedian Tata Dado. Penyakit stroke yang merundungnya saat ini membuat Tata terbaring lemah di atas tempat tidur. Sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit, Tata akhirnya dibawa pulang ke rumah lantaran tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Kondisi kesehatan Tata semakin terasa perih ketika ia membutuhkan biaya besar untuk membiayai pengobatannya. Demi menutupi itu semua, pihak keluarga sampai rela menjual barang-barang koleksi milik Tata Dado. Seperti apa sesungguhnya kondisi komedian satu ini? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.